Pemirsa, sebuah tempat hiburan malam di Sawah Besar, Jakarta Pusat disegel tim Satgas COVID-19. Petugas menemukan pengelola dan pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Sabtu dini hari, tim pemburu COVID-19 Jakarta Pusat menggelar operasi penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. Tim gabungan menemukan sebuah tempat hiburan malam yang tetap beroperasi di masa PSBB transisi. Saat digerebek, petugas menemukan pengelola maupun pengunjung tidak mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Selain itu, gedung tempat hiburan malam ini juga beroperasi dalam keadaan tersegel karena menunggak pembayaran pajak. Kami barusan menemukan tempat lokasi di daerah Kecamatan Sawah Besar, masih ada lokasi yang menjual minuman, dan tertera sendiri di tempat ini, lokasi ini sudah disegel. Masih ada, tapi yang berjualan bukan pemiliknya. Para pengunjung diminta membubarkan diri dan petugas menyita kartu identitas pengelola. Sebagai bentuk hukuman terhadap pelanggaran protokol kesehatan, tim pemburu COVID-19 kemudian menyegel tempat hiburan malam ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tak hanya di ibu kota, pemirsa, razia tempat hiburan malam yang ramai pengunjung juga digelar di Bekasi, Jawa Barat. Petugas melakukan rapid test bagi pengunjung dan hasilnya satu pengunjung dinyatakan reaktif COVID-19. Petugas gabungan dari Polres Metro Bekasi Kota dan Kodim 0507 serta Satpol PP Ulang serta Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia protokol kesehatan di tempat hiburan malam di kawasan Bekasi Utara, Jawa Barat. Didapati adanya kerumunan, petugas mendata dan melakukan rapid test pada pengunjung. Total 45 pengunjung menjalani rapid test dan ditemukan satu pengunjung yang hasil tesnya reaktif. Pengunjung itu lantas dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. 45 yang kita rapid, ternyata yang satu yang reaktif. Dan kita serahkan itu kepada Dinas Kesehatan yang malam ini ikut dalam operasi protokol kesehatan. Selanjutnya, pengelola tempat hiburan malam kembali diingatkan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Bila ditemukan pelanggaran, maka petugas akan menyegel dan menutup sementara tempat hiburan malam. Sementara pengelola akan dijatuhi sanksi denda. Hal ini untuk memastikan terputusnya rantai penularan COVID-19 di tempat hiburan malam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Hingga penghujung tahun, kasus COVID-19 di tanah air belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga rentan terpapar virus tersebut. Karena itulah pemirsa, rencana pembelajaran tatap muka bagi pelajar menuai reaksi dari berbagai pihak. Pemerintah Kota Surabaya tetap akan menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah tingkat dasar dan menengah pada 5 wilayah. Uji coba digelar meski sebelumnya terdapat 36 pelajar SD dan SMP yang dinyatakan positif COVID-19. Asal swabnya kita akan paksakan untuk 5 sekolah di 5 wilayah itu kita bisa uji coba supaya kita punya praktek untuk kalau ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan apa kita bisa lakukan sehingga saat nanti Januari kita lakukan sekolah tatap muka, kita punya pengalaman, ada praktek yang kurang sempurna atau praktek yang perlu dikurangi atau bagaimana, itu ada praktek. Keputusan pemerintah mengizinkan sekolah menggelar belajar tatap muka menjadi sorotan publik. Terlebih, keputusan itu diambil saat kasus penyebaran COVID-19 di tanah air masih tergolong tinggi. Pembelajaran tatap muka dikhawatirkan menjadi media penyebaran virus corona kepada anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat kasus anak terpapar COVID-19 di tanah air sebesar 9% dengan angka kematian mencapai 3,2%. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kematian anak akibat COVID-19 tertinggi di Asia Pasifik. Dengan demikian, anak-anak usia 0 hingga 18 tahun juga menjadi individu rentan terhadap paparan virus yang berasal dari Cina ini. Terlebih, sekolah tatap muka yang segera digelar harus dikaji dengan matang dan memberikan jaminan keselamatan anak didik. Di sisi lain, orang tua juga diharapkan menggandakan pengawasan kesehatan putra-putri mereka selama berada di lingkungan keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, COVID-19 juga memapar balita dan anak-anak. Di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, sejumlah anak dirawat karena terkonfirmasi positif COVID-19. Inilah pemandangan keseharian pasien anak di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Sejumlah pasien anak yang mulai pulih bermain di komplek rumah sakit dengan pengawasan tenaga medis. Mereka wajib mengenakan masker selama beraktivitas dan meski dirawat karena terkonfirmasi positif COVID-19, keceriaan khas anak-anak tak luntur. Mereka tetap ceria dan berinteraksi dengan baik bersama perawat dan tenaga kesehatan. Data sementara mencatat pasien anak di Rumah Sakit Wisma Atlet dirawat dengan tingkat gejala ringan sampai sedang dan beberapa tanpa gejala. Lalu seperti apa sebenarnya resiko penularan COVID-19 pada anak-anak di Indonesia? Untuk mengetahui informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan Dr. Muhammad Fajri Adai, dokter umum sekaligus relawan COVID-19. Selamat siang, Dr. Fajri. Ya, siang. Iya, Dr. Fajri, disebutkan angka kematian anak-anak akibat terpapar corona di Indonesia ini tertinggi di Asia Pasifik. Apa sebenarnya yang menyebabkan angka kematian anak di Indonesia ini tertinggi? Sebenarnya ada beberapa faktor ya. Yang pertama bisa saja karena faktor testing memang belum begitu banyak di Indonesia. Sehingga kalau misalnya testingnya belum banyak, otomatis kan pembaginya belum banyak nih. Jadi bisa saja itu menjadi tinggi. Yang kedua memang ini masih menjadi tanda tanya ya. Karena data di Amerika pun ketika seseorang anak sudah dirawat gitu akibat COVID-19, itu sepertiganya akan mendapatkan sesuatu yang berat gitu ya. Misalnya gagal nafas atau pakai ventilator bahkan sampai meninggal. Itu di Amerika memang begitu. Artinya ya memang risiko pada anak ini tetap cukup tinggi juga. Walaupun secara umum dibandingkan dewasa relatif lebih rendah gitu. Kenapa di Indonesia angkanya tinggi? Banyak faktor. Mungkin karena ketahuannya telat gitu ya. Karena kan biasanya kan namanya anak kan siapa yang mau di-swab? Dan seberapa mudah untuk men-swab anak ya, swab PCR anak itu kan susah. Jadi mungkin ketahuannya pada fase-fase yang akhir gitu. Baik, kalau untuk gejala COVID pada anak dan dewasa apakah ada perbedaan, Dok? Secara umum itu sama ya. Misalnya gejalanya ada batuk pilek, kemudian ada gejalanya demam. Sebagian besar itu demam dan batuk pilek. Ada ditambah juga misalnya gejalanya badannya nggak enak, sendi-sendinya pegal gitu kayak kita batuk biasa. Tapi pada anak yang bikin beda adalah dia ada yang namanya poor appetite. Jadi kalau pada anak kecil ini nafsu makannya lebih beda gitu, lebih turun. Kemudian jadi lebih rewel, apalagi anak yang paling kecil ya. Dia kan nggak bisa ngomong, tapi dia lebih rewel. Nah, yang lebih penting lagi adalah ketika misalnya perut terjadi kram perut misalnya, ini hati-hati gitu. Jadi ada suatu sindrom yang namanya multisystem inflammatory syndrome. Jadi ini kejadian gagal organ pada anak itu juga bisa gitu. Jadi ini khas gitu pada anak. Minimal 2 organ, misalnya jantungnya rusak, kemudian parunya rusak, itu bisa terjadi gitu. Selain itu juga manifestasinya adalah seperti orang mencret, diare, lalu sakit perut kayak orang sakit mah begitu ya. Kemudian ada juga misalnya kayak orang telat makan, kemudian telat makan mual, muntah gitu. Itu bisa juga begitu. Artinya resiko bahaya COVID-19 untuk anak-anak bisa dikatakan lebih besar dibanding orang dewasa? Secara umum relatif lebih rendah, Mbak. Jadi pada anak-anak secara umum di bawah 18 tahun relatif lebih rendah. Tapi anak kurang dari 1 tahun resikonya tinggi, dan anak yang memiliki penyakit komorbid atau gangguan komorbid seperti gangguan paru, gangguan jantung, gangguan di darah, ya, keganasan, ya gitu. Baik, terima kasih Dr. Fajri atas informasinya. Semoga ini juga bermanfaat bagi orang tua di luar sana dalam mengantisipasi COVID pada anak. Pemirsa, pemerintah telah mengizinkan kegiatan belajar tatap muka di sekolah mulai Januari 2021 mendatang. Dengan syarat sekolah menjamin protokol kesehatan dan keselamatan siswa peserta didik. Lalu apa saja yang harus disiapkan orang tua jelang pemberlakuan sekolah tatap muka awal tahun depan? Informasi selengkapnya bisa Anda akses di www.sindonews.com. Pemirsa, Lurah Tanah Tinggi Jakarta Pusat bersih tegang dengan keluarga jenazah COVID-19. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.